pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang rangkaian firman Tuhan ini tidak membuat saudara akan pernah khawatir. Engkau tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah stres menghadapi kehidupan ini. Dengar baik firman Tuhan sebentar, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Buka mata rohani kami, jamah hati kami supaya kami terbuka akan firman Tuhan. Dan sepanjang umur hidup kami tidak pernah stres menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru surat Ibrani pasal 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3, demikian kata firman Tuhan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Saudara pemirsa, ayat ini harus dirangkaikan dengan yang pertama adalah Roma pasal 4 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak ada.
tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Kemudian yang kedua tadi, ayat tadi, Tuhan dapat menciptakan apa yang tidak dapat kita lihat menjadi kelihatan. Jadi saudara tidak bisa melihat jalan keluar, saudara tidak bisa melihat persediaan daripada Tuhan. Nah, tapi Tuhan akan membuatnya, membukakan mata kita sehingga kita bisa melihat. Nanti sebentar saya akan berikan contoh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Sebenarnya ini datang dari mana? Datang dari seputar Natal, saudara sekalian. Ini kata-kata malaikat Tuhan, malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Dia katakan, bagaimana aku bisa punya anak, sedangkan aku belum punya suami. Tuhan katakan apa? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Ia bisa menciptakan yang apa? Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak nampak menjadi nampak, dan baginya tidak ada sesuatu yang mustahil. Saudara sekalian, hari ini mari kita mulai dengan yang tidak ada menjadi ada. Dengar baik apa yang saya katakan. Apakah dari antara pemirsa yang sekarang sudah tidak ada beras? Sudah tidak ada tempat berteduh karena pondok bambu yang dibangun oleh dulu suamimu yang sudah meninggal itu sekarang sudah mulai lapuk. Kalau ada angin kencang, engkau sudah mulai khawatir. Tidak ada. Yang tidak nampak apa saudara sekalian? Yang tidak nampak ialah jalan atau pintu terbuka. Saya pernah mendengar ada seorang yang melamar pekerjaan. Dia sebenarnya seorang supir, tapi kehilangan pekerjaan dan melamar. Lihat semua pintu di depan tempat industri, di tempat kami di Batam banyak tempat industri, ditulis selalu tidak ada lowongan, tidak ada lowongan. Ditulis seperti itu di semua pintu. Dan kemudian sampai dia satu tempat, dia begitu sudah berdoa, sudah berpuasa, saudara sekalian. Sampai ke tempat itu, dia lihat tidak ada lowongan. Biasanya pabrik itu dijaga satpam. Terus satpamnya dia datang, Bang, boleh aku melamar di sini? Kau tak bisa baca ya? Itu ditulis tidak ada lowongan di sini. Tepat pada detik itu juga saudara sekalian, muncul manajer dari perusahaan itu, manajer dari sumber daya manusia. Sering kami bilang HRD, ya. Muncul dia bilang, "Hei, kalian bertengkar apa?" Ini dia. Abang ini tidak bisa baca dia. Tidak lowongan. Terus langsung manajer itu bilang, "Hei, kalian mau apa?" "Saya sopir." "Persis, sopir saya, sopir pribadi saya kemarin baru berhenti. Sekarang masuk. Mulai kerja kamu mulai hari ini. Bawa mobil saya, antar saya pulang ke rumah." Sudah lihat apa? Perhatikan betul. Tadi tidak nampak pintu terbuka, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, karena dia orang yang berdoa berpuasa, kemudian Tuhan jawab secara luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi saudara yang sedang sakit sekarang, saya mau katakan kepada saudara sekalian, jangan terpaku kepada vonis dokter. Dokter itu manusia, dia bukan Tuhan. Mari, saya juga kalau saya sakit berobat ke dokter, so, jangan saya pikir saya ekstrim.
Tapi maksudnya ada orang yang mendengar vonis dokter bahwa dia akan meninggal kena kanker 2-3 bulan lagi, dan betul-betul dia mati. Karena dia mengaminkan apa kata dokter dan tidak mengaminkan apa kata firman Tuhan. Tadi saya sudah katakan yang ketiga apa? Bagi Tuhan tidak ada satu yang mustahil. Oleh karena itu mari belajar percaya bersama dengan saya. Bersama dengan saya mari kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Untuk kesehatanmu, untuk keuanganmu, untuk masalah rumah tanggamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua dan berkati semua saudara sekalian. Kami berdoa untuk semua saudara kami, pemirsa, jemaat yang sekarang merasa pintu tertutup, tidak ada sumber apapun untuk meneruskan hidup ini, dan mereka melihat segala sesuatu menjadi mustahil. Tidak mungkin ada jalan keluar. Dan kami percaya kepada firman Tuhan, Yesus adalah jalan keluar dari segala masalah kami, dan ajar kami untuk terus beriman dan berharap bahwa satu kali kelak kami akan melihat pintu terbuka untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.